2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ya, sampai situ aja. Sebab hidup kami ini karena percaya, bukan karena melihat. Kita sadar bahwa hidup ini pasti perlu mata untuk melihat sesuatu. Tapi ternyata seringkali mata ini bisa salah. Dan seringkali salah. Kita pasti punya pengalaman yang banyak. Waktu kita dulu masih kecil misalnya, kita jalan di gedung-gedung tinggi gitu. Nah, terus waktu kita lihat ke atas, terus awan itu kan jalan. Ingat nggak waktu masih kecil? Nah, yang kita rasain jalan itu awannya atau gedungnya? Waktu kita masih kecil. Ayo, awannya atau gedungnya? Pernah lihat nggak itu? Gedungnya seperti jalan. Iya toh? Nggak pernah lihat. Coba aja kalau kita di daerah yang tinggi-tinggi gitu ya, sampai kita ketakutan. Siapa pernah naik tren? Ya, trennya lagi berhenti. Nah, tren sebelah kita ini jalan. Yang rasa jalan tren yang mana? Aneh bukan? Oke. Kalau kita di Indonesia masuk daerah-daerah perumahan gitu, kan biasanya ada portal. Nah, kalau portal itu pendek, terus kita duduk di bagian depan, bukan supirnya ya, yang bagian depan. Apa reaksi kita waktu melewati portal itu? Nah, aneh bukan? Loh, padahal kita ngerti logikanya. Kalau toh kan mobilnya dulu masuk kepala kita. Di sini saya masuk shopping center, kalau naik mobil yang tinggi aja saya nyetir dulu sama Iya toh. Nah, ini kebenaran ayat itu. Bahwa mata kita ini seringkali nipu. Berapa kali kita shopping, sudah milih begitu lama. Dan kita yakin itu baik. Sampai rumah bisa lah. Kok keliru? Iya toh. Nah, jadi kita belajar dari firman ini. Apa yang kita lihat, itu belum tentu benar. Kita nggak bisa tahu secara itu halusinasi atau secara sayanya gimana. Tapi itu fakta. Wah, seolah-olah itu kelihatan, oh ini pasti. Oh ini pasti benar. Ternyata enggak. Nah, sebetulnya hidup ini seringkali dikacaukan oleh hal-hal seperti itu. Dan bodohnya kita bisa menganggap itu sudah eksis sekarang ini. Padahal belum. Ngerti nggak maksudnya? Nah, itu yang kita seringkali gelisah, kita bimbang. Bahkan nggak sedikit kita meragukan Papa. Dia ada nggak sih ya? Kenapa dia begini? Kenapa dia begitu? Nah, padahal karena belum terjadi. Ya, nah, tapi seperti itu, sudah di depan kita gini. Padahal itu masih di sana. Nah, seandainya toh itu terjadi, itu kan masih perlu berapa waktu untuk sampai ke sana. Tapi karena hati kita ini sudah dikuasai ketakutan dulu, jadi masih jauh itu jadi dekat sekali. Nah, apa yang terjadi kok hal sebegitu? Wah, kita jadi orang paling bodoh. Yang harusnya kita selesaikan sekarang-sekarang ini. Ayo, jadi selesai nggak? Enggak. Karena yang sana sudah datang duluan. Koden kalau hitung perhitungan gitu memang bakalan nggak bisa, bakalan kejadian begitu Koden. Iya. Makanya kita worry dulu. Tapi kan tetap belum terjadi. Belum terjadi memang. Walaupun kita sudah ngitung dan harus kita hitung. Tapi itu jangan kita takutkan dulu. Sebab untuk menuju ke sana itu masih ada proses sekian hari dan sekian kejadian lagi. Nah, mengapa kalau kita bisa ngitung yang jauh, nggak bisa ngitung yang dekat? Ngerti maksudnya? Siapa tahu ini pakai bahasa manusia. Waktu yang jauh kita sudah hitung dan pasti begitu. Nah, sebetulnya kata pasti pun belum tentu, belum nyampe kok. Tapi karena kita sudah ketakutan, oke lah kita bilang pasti. Kenapa kita nggak bisa berkata gini? Ya, mungkin ya, kalau aku bisa ngitung yang paling jauh itu sudah begini keadaannya, jelek sekali. Aku harusnya bisa ngitung. Siapa tahu di hari-hari yang aku lewati ini, dan ada kejadian-kejadian yang akan lewati ini, itu bisa nolong yang sana. Ngerti maksudnya deh? Bisa nggak itu terjadi? Ya, lagi sekali ya, kita sudah ngitung. Wah, bulan depan ini pasti kacau. Waduh, kok lihat income sekarang kayak begini nih, wah nggak nyampe ini bulan depan. Oke, itu hitungan kita. Kenapa kita nggak bisa ngitung yang hari ini? Siapa tahu hari ini. Atau ada apa itu bisnis mau masuk yang kita nggak tahu. Mungkin besok anakku masih punya berapa barang yang kelihatannya itu wah ini nggak laku. Tapi kenapa kita nggak bisa berpikir pasti ada orang lagi perlu barang ini.
Dan orang itu nggak tahu ada di mana. Kenapa kita nggak bisa mikir begitu? Siapa tahu nih aku ketemu orang atau masuk apa itu iklan atau apa tiba-tiba bareng nih laku. Terus hari ketiganya kita ngitung. Oh iya ya, aku dulu pernah ketemu orang itu dan orang itu pernah tanya sesuatu begini misalnya. Kenapa aku nggak coba telepon dia? Ngerti maksudnya? Jadi instead of kita cuma ngitung yang jauh, kenapa kita nggak ngitung juga yang hari-hari kita lewati sebelum due-nya tanggal itu? Itu apa berlaku buat yang bekerja juga? Iya, karena ada bonus. Tetap akan ada bonus yang kita nggak tahu. Bonus itu biasanya kita tahu kapan dapat. Belum tentu. Tiba-tiba berapa kali dalam hidup kita. Tiba-tiba muncul sesuatu. Ya itu berapa kali kita sudah mengalami seperti itu. Nah, yang penting ketakutan yang sudah kita hitung sampai seperti itu, tetap kita masih punya harapan. Orang bisnis saja nggak usah Tuhan ini. Mereka bisa punya pemikiran. Within a second bisa terjadi sesuatu. Iya toh? Cuma hitungan detik bisa berubah. Nah, itu pasti orang bisnis sudah berkali-kali ngalami itu. Nah, kenapa kita nggak mau pakai itu? Orang khawatir, jangan tersinggung ya ngomongin. Itu orang yang paling goblok sedunia. Kenapa goblok? Sorry ya, dengerin. Semua yang kita khawatirkan, itu jelas kita nggak ingin itu terjadi. Jelas toh? Lah gobloknya di mana? Sorry. Ternyata kita harapkan itu terjadi. Ayo. Bagaimana cara kita mengharapkan khawatir itu terjadi? Seolah-olah itu sudah real gitu. Padahal kita kan nggak mau. Ya goblok nggak tahu gitu. Sampai nggak bisa tidur ya. Nah makanya. Padahal kita nggak mau itu terjadi. Ya ngapain diharapin? Bahkan makin tua umur kita, seharusnya kita tuh makin belajar. Berapa persen kekhawatiran yang kita pernah hadapi itu nggak terjadi? Ayo, persentasenya lebih besar atau lebih kecil jadinya? Ngerti pertanyaannya? Persentasenya lebih besar atau lebih kecil untuk itu terjadi yang kita takutkan? Kecil. Kecil. Nah, kenapa kita nggak belajar? Nah, itu goblok yang kedua. Sudah berkali-kali ngalami khawatir. Sampai kita misalnya terkencing-kencing karena takutnya bisa aja terjadi. Nggak, sampai makan nggak bisa nelen. Terus diam ya kayak gini. Ternyata presentasinya kecil sekali terjadi. Dan itu berkali-kali kita alami. Kenapa kita nggak mau belajar hal itu dalam hidup ini? Oke, jadi kembali kepada mata ini tadi. Betapa salahnya mata kita ini. Jadi yang masih jauh, biar dijauh. Walaupun kita sudah tahu hitungannya. Walaupun sudah tahu. Tapi berjalannya waktu kan pasti ada sesuatu. Ya, saya ngomong lagi. Orang yang tanpa Tuhan pun bisa ngitung kayak begitu kok. Apalagi kita yang percaya pada Bapa yang luar biasa itu. Nah itu kurang tahu siapa Papa itu. Dan juga kurang belajar dari pengalaman. Pengalaman sudah sering. Itu jadi hari ini kita harus ambil putusan. Kalau tidak, setan akan terus menjatuhkan kita di area yang sama. Jangan-jangan. Ya kalau iya, aduh bagaimana nanti? Selalu begitu. Karena setan tahu kita modelnya begitu. Maka itu kita harus menang atas hal-hal yang belum tentu terjadi. Jangan dibesar-besarkan. Karena itu berbahaya sekali. Itu bisa menggerogoti iman kita. Ya, renungkan ini. Kekhawatiran itu makan energi jauh lebih banyak daripada kita angkat-angkat karung. Betul enggak? Wah, itu bisa keringat dingin, bisa waduh. Nah, yang lebih jelek lagi, hubungan suami istri jadi kacau. Kalau sudah begitu nanti pasti saling nyalakan. Ya atau enggak? Ya segitu pasti saling nyalakan. Itu gara-gara kamu itu. Itu gara-gara kamu itu. Nah, iblis menang luar biasa. Kalau sudah begitu, anak-anak yang jadi korban. Kasihan mereka. Walaupun mereka tahu kita di rumah, tapi kalau kita tegang berdua karena kekhawatiran, mereka kasihan. Betul-betul kasihan anak-anak itu. Mereka nggak tahu apa-apa kok. Nah, padahal itu cuma karena kebodohan kita. Solusinya ada 3. Ya. Ya karena mau cepat kerja jadi duit dia. Apa kita doa aja kok? Enggak, salah. Kita enggak boleh doa. Solusinya ada 3.
Ini kemudian mulai dari segi manusia. Yang pertama ngomong pada diri sendiri. Ya kalau cuma gini saya sering hadapi aku. Ingatkan kembali tahun-tahun yang paling berat yang kita pernah alami. Dan buktinya aku survive sampai hari ini. Loh, betul nggak? Itu harus kita pakai logika. Nomor 2, masih cara yang kita nggak usah bilang Tuhan. Aku kan sudah pengalaman dalam bisnis, aku sudah pengalaman dalam hidup, umurku sudah sekian. Pasti nanti atau besok atau lusa pasti ada jalan keluar yang kamu nggak tahu di mana. Nah baru yang nomor 3, kan ada Papa di surga yang sayang. Apalagi hidup ini milik dia, keluarga, perusahaan semuanya milik dia. Kemudian sering kali terlibat dengan banyak bisnismen. Cuma sederhana aja. Selama kita jadi pemilik, jadi direktur, itu berat. Tapi kalau kita pernah buat, ya itu betul-betul ada yang dilakukan. Buat kontrak, sign kontrak dengan Tuhan. Papa mulai hari ini, aku mau manajer saja. Tuhan yang punya. Tanda tangan nih. Ayo, manajer itu nggak pernah pusing. Yang pusing itu direktur, pemiliknya. Nah, jadi kalau selama kita bisnis pusing terus, ya itu milikmu kata Tuhan. Urus sendiri sana. Ya kita direktur, Tuhan direktur, kita cuma manajer. Manajer cuma memberi laporan kepada pemilik. Ini begini, sudah. Jadi ada apa pada surga. Jadi solusi 3 itu, ingat ya. Yang pertama, ngomong pada diri sendiri. Oh, aku sudah pernah ngadepi begini. Dan aku bisa survive. Yang kedua, katakan dengan percaya. Tanpa Tuhan pun. Karena ini orang bisnis di dunia. Oh, bisa teratasi. Pasti nanti tiba-tiba ada ini, ada itu yang kita nggak tahu. Nah, nomor 3 dengan Bapa di surga. Itu caranya. Jadi hidup itu jadi tenang, jadi enak sekali. Kalau saya tanya pertanyaan begini. Kalau disebut Immanuel, yang artinya Tuhan tinggal dengan kita atau beserta kita. Itu kalau kita pakai tenses bahasa Inggris. Itu past tense, present tense, atau future tense. Immanuel itu. Now. Dia nggak akan jadi Immanuel buat kita di depan karena kita belum sampai sana. Ngapain dia di sana? Dia pun nggak akan jadi Immanuel di belakang kita. Kita sudah di sana kok. Nah, jadi Immanuel itu adalah hari ini. Sekarang. Maka itu di Alkitab itu banyak Tuhan ngomong hari ini. Dan itu tidak ada di kitab suci agama apa saja. Kitab suci agama apa saja tidak berkata now atau today. Tapi at the time, ya, in the meantime dan semuanya itu. Tapi hanya Alkitab bilang pada hari ini. Termasuk doa Bapa kami pada hari ini. Ketika Daud menghadapi Goliat, ada 2 kali dia berkata, bayangkan kecil, Goliat gede. Daud berkata, hari ini juga aku akan berikan semua mayat tentaramu kepada burung-burung. Hari ini, kapan? Dia belum perang. Nah, semua kata hari ini di Alkitab kalau kita baca, itu up to date. Kalau dulu waktu masih kita kecil, kita baca, ya hari ini bukan? Kita baca 10 tahun yang datang, tetap hari ini. Nah, itulah firman Tuhan. Present tense. Nah, iblis tahu supaya kita tidak mengalami Yesus yang Immanuel itu. Iblis punya satu di antara 2 cara. Dia akan dorong kita ke belakang. Selalu ingat yang dulu. Atau dia akan dorong kita ke depan. Ngerti? Nah, kalau iblis tidak berhasil mendorong kita ke depan, dia akan dorong kita ke belakang. Kalau dia nggak berhasil dorong kita ke belakang, dia akan dorong kita ke depan. Jadi artinya banyak orang hidupnya tidak eksis hari ini. Orang yang selalu ke belakang, selalu berkata, aduh seandainya dulu ya. Aduh seandainya. Itu hidup di masa lalu dia. Dia nggak ada di hari ini. Nah, orang yang hidupnya didorong ke depan oleh iblis selalu berkata, aduh jangan-jangan. Nah, ini secara psikologis pun Alkitab itu luar biasa obatnya di situ. Jadi sebetulnya orang itu sebetulnya nggak perlu ke psikolog. Renungkan saja Alkitab, dia sembuh. Ya, nah, jadi orang yang stres cuma itu, didorong ke belakang, dorong ke depan, dorong ke belakang, dorong ke depan. Capek dia. Sehingga orang-orang itu tidak pernah eksis di hari ini. Suka melamun. Betul enggak? Karena enggak eksis di hari ini. Nah, padahal yang kita hidupi harusnya hari ini.
Selesaikan dulu hari ini. Papa beri kita 24 jam sehari. Selesaikan. Sudah yang nanti, biar nanti. Itu belum nyampe kok. Masih ingat kata terakhir Tuhan Yesus di kayu salib? It is finished. Itu kata luar biasa. Jadi semua masalah yang kita belum hadapi, itu sudah selesai. Sebelum masalah itu ada. Maka itu kita harus percaya, it is finished. Sudah selesai, ya sudah. Sekalipun freeway dari Sydney ke Melbourne belum dibangun. Dulu masih pakai Hume Highway. Tetap kalau kita mau ke Sydney atau ke Melbourne bolak-balik begitu. Kita nggak pusing buat jalan dulu. Ngapain? Jalan sudah ada kok. Lewati saja. Nah, kebodohan kita di sini. Sekalipun kita sudah tahu tujuannya. Wah, ini gawat. Ini gawat. Kalau dihitung-hitung, oke. Tapi kita nggak usah takut. Karena jalan ke sana sudah selesai. Yesus sudah selesaikan semuanya. Maka kalau kita hidup dengan cara itu, setiap hari kita bisa sukacita, bisa bahagia. Bukan berarti kita menghindar dari masalah, tidak. Kita tetap harus hadapi itu. Cuma karena percaya. Ingat Tuhan Yesus selalu berkata, belajar dari anak-anak. Lihat tuh anak-anak. Sekalipun mereka tahu papa mamanya nggak punya duit. Tahu, bukan nggak tahu loh. Reaksi mereka apa? Cuek. Main aja, nggak peduli. Apakah mereka kurang ajar? Enggak. Karena mereka punya logika. Kan papa mama kok pintar bisa jadi duit lagi. Bukan kurang ajar. Nah seperti itu kita ada papa di surga. Jadi kalau kita tahu hidup ini milik siapa, hidup ini bagaimana, aduh hidup itu menyenangkan sekali. Jadi kita harus tahu betul-betul bahwa kita hidup itu di hari ini. Bukan di hari kemarin, bukan di hari yang akan datang. Hari ini. Semuanya hari ini. Udah, sekalipun jelas lagi sekali. Ke depan ini kayak apa tuh jelas. Gak apa-apa pokoknya hari ini. Nikmati hari ini. Maka itu kita sering nyanyi lagu, hari ini harinya Tuhan. Ya memang hari ini. Kemarin belum kok. Kemarin sudah lewat. Kita nggak usah balik lagi. Yang besok pun belum terjadi. Jadi kalau kita hidup selalu pada hari ini dengan Bapa di surga, hidup itu menyenangkan. Sangat menyenangkan. Ngerti? Jadi jangan bodoh lagi ya. Jangan bodoh lagi. Kalau enggak kita terus diputar-putar oleh kekhawatiran itu. Tapi Koden, yang kita juga yang tadi yang solusi yang pertama kan, kita pernah ngalamin kan dan go through lah, ya dong. Tapi pernah juga kita ngalamin yang nggak go through gitu, Koden. Makanya kita punya pikiran wah nanti nggak bakalan go through, nggak bakalan bisa selesai gitu loh. Gimana? Makanya kita terlalu takut terus, worry terus gitu loh. Saya jawabnya, walaupun nggak go through. Buktinya masih gemuk sehat hidup sampai hari ini. Iya. Ya sudah. Ya sudah. Enggak tertolong di satu bagian. Tapi di bagian lain kita kan tertolong juga. Ya sudah. Terus yang kedua. Di antara semua kesulitan yang kita hadapi dari masa lalu. Pasti kalau kita mau hitung lebih banyak yang tertolongnya daripada tidak. Kalau enggak mungkin kita ada sampai begini di hari ini. Ya sudah. Jadi yang cuma sedikit itu hilangin aja. Betul nggak? Hilangin aja. Oke, yang akhir Mei. Siapa ngikuti? Karena kemudian waktu itu pas dengan Cik Louis itu Sabtu malam. Itu kan betul-betul. Iya, Barcelona lawan Munchen. Pokoknya pas hari itu kami dua tiba di Munchen. Pas besoknya hari ini kalah. Wah itu orang Munchen nangis betul. Aduh, jadi kami tiba itu kota sepi. Orang mabuk, kecewa berat. Karena mereka sudah pasti menang. Di atas hitungan semuanya pasti menang. Tiba-tiba kalah. Ya pas hari itu Koden khotbah. Di Munchen itu. Nah, Koden ceritakan. Munchen terus bunuh diri enggak? Atau kecewa enggak? Ya memang kecewa. Tapi mereka bangkit lagi. Mereka enggak boleh terus down, nggak buat apa-apa, nggak mungkin. Mereka prepare untuk the next match, nggak akan diam seperti itu. Betul tidak? Karena dalam hidup cuma ada satu di antara dua, kalah atau menang. Kalah pun kita nggak boleh terus patah semangat, putus asa, nggak mau bangkit lagi, rugi. Nah dunia aja bisa punya sikap seperti itu. Harusnya kita lebih lagi daripada itu. Jadi mata kita harus tahu ngelihatnya kemana. Kita harus betul apa yang kita lihat ini kita harus hati-hati periksa. Mana yang perlu
Difokus mana yang tidak. Seringkali fokus kita kepada yang belum terjadi. Nah, bayangkan kalau kita naik mobil ke satu tempat, kita nggak lihat yang kita lewati, kita lihat yang ke depan jauh sana. Jadi apa itu? Eksiden kiri kanan itu nggak karu-karuan. Sudah, yang sana pasti kita akan nyampe. Nah, kalau kita belajar pakai perjalanan hidup seperti itu traffic, pernah nggak ada detour dalam hidup ini? Iya toh? Sebuah jalan yang sudah rutin kita lewati bertahun-tahun, istilahnya merempun nyampe. Loh, kok ditutup? Jangan bantah, jangan ngelawan. Kalau ngelawan, aku nggak peduli, jalanku ke sini. Goblok sekali itu orang. Jadi ikuti tanda detournya itu. Walaupun arahnya beda, aku kan mau ke selatan. Kenapa dibawa ke utara ini? Sudah, jangan ngomel. Ikuti dulu tanda-tanda itu. Nah, Papa sering memberi tanda-tanda dalam hidup kita. Tapi karena kita ngotot, enggak, caraku begini dari dulu. Ya udah, kita rugi. Belajar untuk mengikuti tanda-tanda. Karena Papa ingin kita hidup dalam kebenaran. Supaya kita enggak sampai salah. Oke, jadi mata ini penting. Ayat terakhir, coba baca. Mazmur 32. Ayat 8. Nah, sekarang Papa juga pakai mata kepada kita. Menarik sekali. Mazmur 32 ayat 8. Jadi sebetulnya kita nggak perlu sibuk, nggak perlu takut, nggak perlu sulit mendengar suara Tuhan. Kalau kita pakai cara ini. 32 ayat 8, saya akan baca. Stop. Ya. Aku hendak mengajar. Ini Papa. Kalau dia mengajar, biasanya pakai apa? Mulut bukan? Ngomong. Yang kedua, dia berkata, aku hendak menunjukkan jalan yang harus kau tempuh. Ayo, kalau orang menunjukkan jalan, pakai mulut juga bukan? Yang ketiga, terus li. Dan aku apa? Ulang dari depan dah. Mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Ya, yang ketiga. Aku hendak memberi nasihat. Nah, stop. Aku hendak memberi nasihat. Juga pakai mulut. Mengajar pakai mulut. Menuntun jalan, menunjukkan jalan pakai mulut. Menasihati lebih jelas pakai mulut. Tapi baca kalimat terakhir, Papa pakai apa? Mataku tertuju kepadamu. Nah, aneh. Mataku tertuju padamu. Lama saya merenungkan ini, kok bisa? Kenapa pakai mataku tertuju padamu? Maka itu sederhana sekali. Kalau kita belajar firman Tuhan pakai logika, anak-anak akan ngerti. Tiba-tiba, tik, Bapak bilang, ayo semua kita jadi orang tua. Waktu anak-anak kita masih kecil, ada tamu lagi seperti duduk sama-sama. Wah, anak itu nakal. Kita nggak mungkin pakai ngomongan, malu depan orang. Nah, melotot aja. Itu anak sudah tahu itu. Ya, nah, ternyata itu cara Papa kita didik kita. Sudahlah, dalam sedosa-dosanya kita, kalau saya pakai yang jelek ini, sedosa-dosanya kita, dia tetap Papa buat kita. Dan ketika kita salah, nah ini yang seringkali kita tuh dablek. Kok seperti dia ngawasi aku ya? Pernah nggak rasa nggak enak? Apa sih ini? Pernah nggak rasa begitu? Bukan setan, jangan bilang setan. Itulah mata Papa kita. Dia sedang melototin kita. Jadi sebetulnya kita sudah